Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, anak diri Bapak, wah begitu semangatnya tetap pagi ini. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Namun sebelum itu kepada ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Semua berdiri. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa dimulai. Alhamdulillah, Bapak perhatikan susunan meja masing-masing sudah rapi, tempat duduknya juga sudah rapi. Alhamdulillah, bajunya sudah rapi. Nah, jadi ini masa-masa COVID ini, kalau di kelas bolehlah kita buka masker, tapi kalau keluar wajib pasang atau dipakai ya. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai Bapak akan mengabsen dulu. Ya. Nah, baik, Bapak akan mengabsen dulu. Alvira Anggun Novi Asih. Hadir, Pak. Abi Saputra. Hadir, Pak. Sapitri M Raja. Hadir, Pak. Siswi Akira. Hadir, Pak. Nah, baik, anak didik Bapak, kita sudah mengabsen, alhamdulillah hadir semua. Maka sebelum masuk ke judul pelajaran kita hari ini, Bapak akan mengulang mereview kembali pelajaran kita yang minggu lalu, hari Sabtu yang lalu. Judulnya masih ada yang ingat apa judulnya? Nah, baik, materi kita minggu yang lalu adalah itu yang perlu Bapak tanyakan lagi. Sebelum masuk pelajaran berikutnya, Bapak akan tanya judul pelajaran minggu yang lalu. Siapa yang tahu apa judulnya? Hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqamah. Nah, ada yang tahu pengertian jujur? Saya, Pak. Ya, silakan Dimas. Jujur adalah sesuai perkataan dan perbuatan seseorang. Bagus. Nah, itu dia. Jujur adalah sesuai perkataan dan perbuatan seseorang. Bagus. Nah, baik. Alhamdulillah. Materi kita minggu yang lalu kamu sudah masih ingat, pengertiannya juga sudah tadi disampaikan kawannya. Alhamdulillah baik. Bagus. Nah, kemudian kalau jujur itu lawan katanya juga bisa dibilang bohong. Nah, jadi kalau orang yang dia bohong, berarti tak jujur itu namanya. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan, materi kita hari ini adalah sambungan daripada materi yang lalu, yaitu semua bersih hidup jadi nyaman. Nah, semua bersih hidup jadi nyaman. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arab ini, kemudian ada indikator. Indikator itu maksudnya cara atau langkah-langkah bagaimana biar dapat ya kompetensi dasar itu. Ibaratnya seorang yang sedang lapar, dia pergi mau makan. Kemana dia mau makan? Kalau nggak ada nasi di rumah, makan. Tujuannya adalah untuk makan. Nah, jadi itu dia. Berikutnya adalah tujuan. Bapak juga sudah buatkan tujuan pembelajaran, mulai dari pertama tentunya harus memahami dulu judul itu, harus memahami dulu pengertiannya, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, itu garis besar pelajaran kita. Kemudian tahu tata cara melaksanakannya, kemudian menjelaskannya, kemudian menunjukkan. Kemudian yang paling penting adalah mampu nanti mempraktekkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, itu dia. Nah, baik. Nah, baik. Materi kita adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, bahasa Arabnya itu toharoh singkatnya. Ada yang tahu apa arti toharoh? Saya, Pak. Bersuci. Bersuci. Bagus. Ada lagi yang tahu lagi apa arti toharoh? Apa? Bersuci dari hadas besar dan kecil. Iya, bagus. Bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian toharoh artinya bersuci. Dua-duanya benar. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Nah, baik anak didik Bapak. Kawan-kawannya sudah menyebutkan pengertian secara umumnya. Maka sekarang Bapak akan menyampaikan, menjelaskan sebelum nanti mengamati gambar bagi kelompok. Kemudian Bapak akan menunjukkan tayangan videonya. Bapak akan menjelaskan dulu. Ya, toharoh betul. Toharoh artinya bersuci. Kemudian materi kita adalah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pengertian toharoh juga itu. Nah, yang perlu anak-anak Bapak ketahui adalah pengertiannya pertama. Kemudian sebab-sebabnya. Sebab-sebab seseorang dikatakan punya hadas kecil itu. Nah, kemudian sebab-sebab seseorang dikatakan berhadas besar. Nah, kemudian cara mensucikan dari hadas kecil, cara mensucikan dari hadas besar. Nah, itu harus diketahui itu. Nah, baik. Anak didik Bapak, Bapak akan tunjukkan, Bapak akan perlihatkan peta konsepnya. Artinya biar anak didik Bapak ini semuanya cepat memahami, materi kita. Perhatikan ke layar ya. Ini dia judul materi kita tadi. Ini tujuan tadi. Nah, nampak? Artinya yaitu pertama hadas kecil, kemudian hadas besar. Dia sebab-sebab hadas kecil, dikatakan seorang berhadas kecil. Sebab-sebab seorang dikatakan punya hadas besar. Kemudian cara mensucikannya, dua-duanya. Kemudian terakhir adalah hikmah bersuci atau hikmah toharoh. Nah, baik anak didik Bapak yang Bapak banggakan, Bapak sudah menyampaikan materi pelajaran kita hari ini. Bapak sudah menyampaikan konsep peta konsepnya biar cepat dipahami. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak akan membagikan ini 2, 3. Baik, sekarang kita akan mulai membagi kelompok ke dalam 3 kelompok A, B, dan C. Ayo siap-siap. Semua lihatkan kursinya. Ini tarik, dirapatkan ke sini. Baik. Alhamdulillah kelompok sudah terbagi. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, alhamdulillah. Kemudian bahan sudah Bapak bagikan, tadi sudah Bapak jelaskan dan ini sudah Bapak bagikan. Kemudian itu ada gambar tata cara bersuci dari hadas kecil, berwudu. Itu sudah gambar, sudah dibagi kelompok. Kepada kelompok masing-masing diamati masing-masing bahan yang sudah Bapak bagikan. Nah, udah? Diamati semua. Kerjasama, kelompok itu harus kerjasama. Nah, biar hasilnya nanti begitu ditampilkan masing-masing kelompok maksimal, bagus. Nah, nanti kelompok yang terbaik akan diberikan hadiah. Baik, kalau amati masing-masing kelompok, lihat gambarnya. Nah, perhatikan. Gambarnya sudah Bapak bagikan. Nah, baik. Dari bahan dan gambar tata cara berwudu yang Bapak sudah bagikan kepada anak-anak di Bapak, itu sudah diamati masing-masing kelompok. Maka berikutnya Bapak akan tampilkan di layar bagaimana cara berwudu yang benar menurut para ahli atau yang dicontohkan di gambar ini, di video ini. Nah, Bapak berharap semua untuk
memperhatikan, melihat ke layar, biar nanti bisa membandingkan dengan gambar atau bahan yang sudah Bapak bagikan. Nah baik, anak didik Bapak, dari bahan yang sudah dibagikan, maka sekarang Bapak akan memperlihatkan kepada anak didik Bapak tayangan video bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Ini disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Coba perhatikan mulai dari awal cuci tangannya nanti sampai selesai. Tapi sekiranya airnya tidak cukup untuk mengerjakan yang sunnah ini, Anda bisa langsung masuk kepada yang pokok. Ada 4 yang pokoknya. Anda mesti hati-hati ya, jangan terjebak oleh setan. Nanti ada yang sunnahnya sempurna, tapi yang pokoknya tidak sempurna, maka hukumnya tidak sempurna. Tapi kalau yang pokoknya sempurna, walaupun sunnahnya tidak sempurna, hukumnya tetap sempurna. Bisa umur sempurna. Begitu kita ke tempat lain, ketemu sholat atau masjid lain, ada pula berwudu lain caranya. Maksud Bapak, jangan nanti anak didik Bapak itu heran, salah itu, begitu. Jadi berwudu itu mengusap muka, membasuh muka, kemudian membasuh telinga dan kepala itu ada beberapa pendapat ulama mazhab yang mana pun digunakan sah-sah saja. Nah, kalau dia selama ini seperti ini, tapi ada pendapat ulama yang lain itu sekali jalan kepala dan telinga, dan bukan 3 kali, sekali. Nah seperti ini. Ambil air, tarik belakang, tarik lagi ke depan, masukkan ke telinga, selesai. Dan sekali, bukan 3 kali. Sah gak itu? Sah. Itu dicontohkan Nabi dan. Nah baik, anak didik Bapak, dari bahan yang sudah Bapak bagikan dan tayangan video, ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oh iya. Saya berwudu. Dengan kebiasaan saya, ada yang menyalahkan, bagaimana saya menjawabnya? Nah baik, pertanyaan yang bagus dari kawannya. Nah jadi ini pemahaman perlu Bapak sampaikan. Nah seperti di awal Bapak sampaikan tadi, kadang cara kita berwudu dengan orang berbeda. Oleh karena itu masing-masing itu tentu ada ilmunya, ada dananya. Materi yang Bapak sampaikan hari ini adalah perbedaan pendapat itu Bapak sampaikan. Biar di kemudian hari besok kamu tidak menyalahkan orang kalau lain tata cara yang kamu lihat. Nah baik, anak didik Bapak, materi kita hari ini mengenai semua bersih hidup dari nyaman, toharoh, bersuci dari hadas kecil dan besar. Bapak pikir sudah cukup, waktu juga sudah mau habis, dan materi sudah Bapak sampaikan. Bapak juga sudah mencontohkan bagaimana berwudu dengan benar melalui gambar, melalui video, dan Bapak demonstrasikan. Bapak juga sudah simulasikan bagaimana cara bersuci dari hadas besar, mandi. Nah, nggak perlu kita terjun ke sungai, kan gitu. Bagaimana membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, menyela-nyela, membasuh yang sela-sela. Nah itu dia. Yang penting apa yang dalam surah Al-Baqarah ayat 122, dalam ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. 2 yang Allah sukai. Yuhibbu kata Allah. Nah baik, alhamdulillah. Bapak pikir itu kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian tugas yang sudah Bapak berikan, nanti kalau ada kesan dan pesan pelajaran kita, tuliskan. Baik, materi sudah selesai, maka materi kita pada minggu yang akan datang adalah mengenai judulnya indahnya kebersamaan dengan sholat berjemaah. Intinya adalah sholat berjemaah. Bapak harapkan nanti kamu baca buku paket yang sudah dibagikan Bapak ke rumah mengenai materi itu. Kemudian boleh lihat di atau di internet atau di Google mengenai sholat berjemaah. Itu pertemuan kita minggu yang akan datang. Bapak berharap semuanya dalam keadaan sehat agar kita telah menyampaikan. Bapak lihat adalah kelompok B. Nah, Bapak akan berikan hadiah untuk dibagi ke kawan kelompoknya. Bagi 6, ya, satu orang, ya. Nah, bagikan ya ke kawan kelompoknya ya. Nah, jangan pula 2 sama kamu. Nah, semua bagi rata biar adil. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Kita sampaikan materi yang akan datang juga sudah Bapak sampaikan.
kamu tentu sudah tahu tugas-tugasnya di rumah untuk seminggu ke depan. Maka berakhirlah pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.